mengabarkan. Pengacara Muhammad Nazarudin O.C. Kaligis dengan terang-terangan menuding Ketua Komite Etik KPK Abdullah Hehamahua memiliki agenda untuk melindungi Wakil Ketua KPK Chandra Hamzah. Dan O.C. Kaligis juga mempersoalkan sikap Abdullah Hehamahua yang terkesan enggan memproses pimpinan KPK yang telah terindikasi kuat melanggar etika. Jadi tadinya saya kira itu Abdullah itu orang yang paling pantas pimpin KPK. Saya kira saya lihat dia itu sebagai malaikat. Tapi dengan pernyataan-pernyataan mengatakan Nazarudin bohong, saya sudah melihat bahwa ada agenda tersendiri daripada Abdullah untuk tidak membongkar kebenaran sesungguhnya. Maaf Pak Oce, kapan Pak Abdullah bilang Nazarudin berbohong? Enggak, saya baca di itu, katanya Nazarudin berbohong. Terus memang kemarin pertanyaannya banyak, dia katakan barangkali kau berbohong. Jadi begini, supaya Anda jelas dulu. Nazarudin bilang waktu pertama kali saya ketemu Chandra, saya dibilang berbohong. Tapi kemudian si Chandra sendiri mengakui, ini lihat ada beritanya, kemudian si Benny Karman mengakui di TV One bahwa pada waktu itu ketemu membicarakan kasus Depuniring. Kalau menurut Abdullah, anggota KPK itu nggak bisa ketemu untuk membicarakan katakanlah kasus, karena itu melanggar SOP daripada KPK. Itu menurut dari Abdullah sendiri. Sampai satu waktu Abdullah sendiri tidak mau duduk bersama saya di sini karena itu melanggar SOP. Sekarang udah dua saksi yang mengatakan bahwa memang Nazarudin ketemu di rumahnya atas sponsor dari Anas. Benny Karman juga sudah mengakui di depan Jakarta Lawyers Club bahwa ada pertemuan di rumahnya membicarakan kasus Depuniring atau bukan. Apakah itu tidak melanggar SOP? Jadi Nazarudin katakan begini kepada si Pak Abdullah. Pak Abdullah, pertama-tama waktu saya katakan itu dikatakan saya bohong. Buktinya ada. Kemarin waktu dikatakan di lantai 3 dia ketemu sama Chandra, dia gambarkan itu di mana kamarnya si Chandra. Ya. Kemudian si Abdullah potong lagi. Di mana CCTV-nya? Loh, dia bilang, mestinya kan Abdullah bilang, tolong kau peragakan di mana kamarnya. Kan dia tidak sangka di mana kamarnya. Dia datang dengan supirnya, satpamnya ada. Dia bilang, satpamnya yang mana? Dia bilang, kasih lihat aja, saya pasti lihat. Jadi saya lihat agenda khusus daripada Abdullah yang saya lihat kayak malaikat ini adalah melindungi oknum KPK. Ya, itu tadi O.C. Kaligis. Sementara aktivis media sosial, Iwan Piliang, menduga ada rekayasa yang melibatkan Ketua Umum Partai Demokrat, Anas Urbaningrum, dalam pelarian Nazarudin ke Singapura. Dugaan tersebut salah satunya berdasarkan informasi yang didapatkan Iwan Piliang dari anggota keluarga Nazarudin, yang mengaku berada di ruangan yang sama saat Anas meminta Nazar pergi ke Singapura. Pernahkah ia menyebut ibu terkait dengan bahwa pelariannya selama ini dimotori atau diperintahkan oleh orang lain? Pertanyaan bagus. Jadi dari keluarga saya mendapatkan kabar bahwa ada sosok keluarga yang hadir di ruangan di mana Bung Anas Urbaningrum sebagai ketua umum memerintahkan dia untuk pergi dulu ke Singapura gitu. Nah, di dalam staf Bung Anas sendiri mungkin nanti bisa dikonfirmasi ke Pak O.C. Kaligis, ada staf ahli yang juga pernah bekas diplomat kan gitu. Nah, konon sosok ini juga berperan dalam ketika dia berangkat ke Singapura. Itu dikatakan oleh keluarga. Jadi kalau dikatakan ada rekayasa, ya kan? Saya kok menduga memang iya ada, memang direkayasa. Tapi benang merah ini kita harus sepakati dulu bahwa Nazar ini memang bagian dari maling dalam tanda kutip koruptor. Tapi dia kan tidak sendiri, ada yang mengaku malaikat yang mengatur kan dalam tanda kutip. Sesungguhnya dia bagian dari korupsi. Menurut Anda sebenarnya Nazarudin itu kalau tidak ada skenario tadi yang Anda katakan dari keterangan dari keluarga itu, dia tidak akan ke Singapura? Saya yakin juga, karena ini orang polos kok, anak muda yang lihat aja lah kepolosannya gitu. Percaya sekali itu ya? Iya. Oke. Mungkin dia di sini, karena dia tahu kalau saya yakin dia berbuat itu, yakin akan akibat-akibatnya. Makanya dia merekam dan seterusnya dan seterusnya. Jadi Demokrat tidak hanya di Wisma Atlet saja, tapi ini masih terkait, tapi juga katanya ikut merekayasa dari keterangan Iwan Piliang tadi, merekayasa kepergiannya ke Singapura. Ya, dan bahkan kalau tidak dimotori, kemungkinan Nazarudin tidak pernah melarikan diri ke Singapura sampai kemudian akhirnya sampai ke Kolombia. Kita akan konfirmasi nanti dengan sejumlah narasumber kami yang sudah berada di studio. Sudah ada Bang Sultan Batugana,
Selamat sore, Bang Sultan. Selamat sore, Bang Selamat Sultan. sore, Kemudian Assalamualaikum. juga Waalaikumsalam. di paling ujung ada Bang Nudirman Munir dari Partai Golkar. Selamat sore, Bang. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir Sama-sama. batin, sama-sama. Sebelum kita berbincang soal adanya rekayasa, benarkah dugaan rekayasa itu dimotori oleh Demokrat? Kita jeda dulu, kita akan kembali usai pariwara berikut ini.